Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Misbah dengan NIM 1212 010107, ingin menyampaikan materi tentang definisi dan sejarah dari word processor. Kita awali dengan pengertian word processor. Definisi word processor berarti mengolah kata atau memproses kata yang sehari-hari kita kenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan ini meliputi pembuatan naskah, dokumen, atau surat menyurat. Word processor adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk mengolah kata, baik melalui pembuatan, penyuntingan, maupun penyimpanan dokumen. Pengolahan kata sangat diperlukan pada berbagai bidang kehidupan seperti pada bidang pendidikan, pemerintahan, sosial dan ekonomi, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Dengan adanya aplikasi pengolahan kata ini, kita dapat dengan mudah membuat surat, laporan, dokumen, naskah-naskah, serta karya tulis lainnya. Yang selanjutnya adalah sejarah word processor. Word processor yang paling awal adalah mesin tik yang ditemukan oleh Christopher Layton yang ditemukan pada tahun 1867. Pada zaman dahulu, kebutuhan penulisan suatu dokumen menggunakan mesin tik. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan penulisan untuk pengolahan kata semakin besar. Hal ini yang mendasari sejarah pembuatan pengolahan kata yang lebih modern. Pada tahun 1950, Ulrich Steinhilper, seorang mekanik dari IBM, menemukan mesin komputer yang dapat melakukan pengolahan kata. Selain dilakukan riset lebih lanjut, pada tahun 1969, IBM mengeluarkan Megcard yang berfungsi untuk menyimpan tulisan. Namun, Megcard ini hanya mampu menyimpan satu file saja. Oleh karena itu, pada tahun 1970 ditemukan floppy disk yang digunakan untuk menyimpan program dan dapat menyimpan dokumen sebanyak 80 hingga 100 halaman. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, akhirnya ditemukan sebuah program untuk pengejaan kata dan pengecekan surat pada tahun 1987. Sistem ini disebut dengan Star Information System, dan setelah ditemukannya sistem ini, barulah beberapa tahun kemudian banyak program tentang word processor seperti Microsoft Word dan WordStar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi word processing dan manfaatnya. Nah, untuk fungsi word processing itu ada 6 ya. Nah, untuk yang pertama itu pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen ke dalam suatu file, serta mencetak dokumen yang telah dibuat. Untuk yang kedua, fungsinya penulisan digital dan pengarsipan tulisan. Yang ketiga, sebagai database internal dan juga database eksternal. Yang keempat, pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan kamus. Yang kelima, dapat bekerja dengan gambar, objek, tabel, dan grafik. Yang keenam, dapat membuat fungsi matematika. Nah, itu adalah fungsi dari word processing. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, untuk manfaat dari word processing itu ada 4. Nah, yang pertama itu untuk membuat surat formal yang standar dan rapi dengan fasilitas pengolahan kata yang tersedia. Yang kedua itu membuat tulisan dan laporan menarik dengan menambahkan gambar, tabel, dan grafik sesuai yang diinginkan si pengguna itu. Yang ketiga, untuk memudahkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan menambahkan gambar dengan aplikasi pengolahan data. Kita dapat menyunting dan merubah jika terjadi kesalahan sebuah naskah yang dicetak. Yang keempat, menghemat biaya dan kertas untuk percetakan karena naskah dapat disimpan dalam bentuk file. Nah, itu adalah fungsi dan manfaat dari word processing. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan contoh
dari word processing. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang kita ketahui pada zaman ini, membuat perubahan yang besar ya dalam kehidupan kita. Nah, jadi segala sesuatu itu bisa dibuat mudah karena bantuan teknologi. Nah, begitu pula dari word processing. Nah, contoh dari aplikasi atau software word processing itu adalah yang pertama itu Microsoft Word yang kita ketahui lah sering kita pakai. Terus yang ketiga Notepad, yang keempat WordPad, yang kelima Google Docs, yang keenam WordStar, yang ketujuh Word Online, yang kedelapan AbiWord, yang kesembilan Keyword. Nah, itu adalah contoh-contoh dari word processing. Nah, mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahbub Syahabudin dengan NIM 1212010104. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu cara penggunaan spreadsheet. Lalu bagaimana sebenarnya cara menggunakan Google Sheet atau spreadsheet ini? Untuk penggunaan pemula, cara membuat spreadsheet tentu membuat bingung ya. Biar lebih mudah paham, simak ulasan tentang cara menggunakan spreadsheet yang benar dalam penjelasan ini. 1. Kamu harus memiliki akun Gmail. Jika belum ada, silakan membuat akun Gmail dulu terlebih dahulu sebelum menggunakan spreadsheet. Apabila akun Gmail sudah ada, kamu pun memulai menggunakan spreadsheet secara online melalui link docs.google.com atau spreadsheet. 3. Pada browser nantinya akan muncul Start a New Spreadsheet. Klik blank di bagian bawah kalimat tersebut untuk membuat spreadsheet baru. Yang keempat, tampilan spreadsheet baru yang kosong terdiri dari sel, baris, dan kolom seperti Microsoft Excel akan terlihat pada browser. 5. Silakan ubah nama spreadsheet baru tersebut dengan mengetik di bagian Utility Spreadsheet. Pada bagian bawah kamu bisa mengedit nama step sheet sesuai kebutuhan pekerjaan dan tim. Silakan isi setiap sel, kolom, dan baris pada file spreadsheet tersebut sesuai kebutuhan pekerjaan. Kamu bisa mengedit Google Spreadsheet tersebut kapan di mana saja. Semua perubahan data setiap selesai mengetik akan tersimpan otomatis. Cara membuat Google Spreadsheet. Sebelum kita memulai menggunakan spreadsheet, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara untuk membuat spreadsheet itu. Berikut penjelasan bagaimana cara membuat spreadsheet. 1. Untuk membuat Google Spreadsheet baru bisa melalui Google Drive dengan membuka link drive.google.com. Di sini di sisi kiri pada tampilan layar browser, klik Now. Secara otomatis kamu akan diarahkan ke laman online docs.google.com atau spreadsheet untuk membuat spreadsheet baru. Selanjutnya langkah-langkah membuat spreadsheet baru sama seperti cara menggunakan Google Spreadsheet yang sudah dijelaskan pada ulasan sebelumnya. Pada browser nantinya akan muncul Start a New Spreadsheet. Klik blank di bagian bawah kalimat tersebut untuk membuat spreadsheet baru. Tampilan spreadsheet baru yang kosong terdiri sel, baris, dan kolom seperti Microsoft Excel akan terlihat pada browser. Silakan ubah nama spreadsheet baru tersebut dengan mengetik di bagian universal spreadsheet. Pada bagian bawah kamu bisa mengedit nama step sheet sesuai kebutuhan pekerjaan dan tim. Silakan isi setiap sel, kolom, dan baris pada file spreadsheet tersebut sesuai kebutuhan pekerjaan. Kamu bisa mengedit Google Spreadsheet tersebut kapan dan di mana saja. Semua perubahan setiap selesai mengetik dan tersimpan otomatis. Terus cara membagikan Google Spreadsheet kepada orang lain. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelebihan menggunakan Google Sheet salah satunya yaitu dapat dibagikan ke orang lain. Apakah spreadsheet dapat dikerjakan bersama online?
Jawabannya bisa. Spreadsheet bisa dikerjakan dan diedit oleh setiap orang yang diizinkan mengakses dokumen tersebut secara real time. Artinya kamu bisa menambahkan pengguna lain ke dalam spreadsheet dan mengajak mereka bekerja sama mengedit hingga menyelesaikan spreadsheet tersebut. Lalu bagaimana cara share dokumen spreadsheet ke orang lain? Langkah-langkahnya nih. Klik tombol share atau bagikan di pojok kanan atas dokumen spreadsheet yang akan kamu bagikan. Tambahkan alamat email siapa saja yang ingin disertakan sebagai kolaborator untuk mengedit, melihat, dan mengomentari spreadsheet itu. Pastikan kamu telah mengatur izin untuk kalau kolaborator tersebut dengan klik panah ke bawah drop down pada ikon pensil ini bertujuan mengontrol apakah mereka bisa mengedit, berkomentar, atau hanya diberi akses melihat spreadsheet saja. Apabila tidak ada perubahan selesai, link spreadsheet yang akan kamu bagikan pun akan masuk ke email orang yang disetujui sebagai kolaborator. Nah, demikian penjelasan lengkap dengan cara membuat spreadsheet dan cara menggunakan Google Sheet, cara membuat spreadsheet baru, dan cara membagikan dokumen spreadsheet ke orang lain. Sekian dari saya sebagai pemateri. Apabila ada kekurangan mohon dimaaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.